Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 2 mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Fikran, yang kedua Hijrah Wahyuni Anwar atau saya sendiri, yang ketiga Fatmawati, dan yang keempat Muhammad Rizal. Pada diskusi kali ini, kami akan menjawab beberapa pertanyaan pada diskusi 1 dan diskusi 2. Adapun pertanyaan pertama pada diskusi 1 adalah, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Kemudian pertanyaan kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Kemudian pertanyaan terakhir dari diskusi 1, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Baik, akan saya sampaikan tentang tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional, yakni sebagai berikut. Yang pertama, guru harus memahami kebutuhan belajar peserta didik, tidak hanya pada aspek gaya belajar, minat, kesiapan belajar, tetapi juga kebutuhan sosial emosional peserta didik. Nah, ini terkait dengan pengenalan dan pengelolaan emosi, baik terhadap diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Yang kedua, guru harus menumbuhkan kompetensi sosial emosional peserta didik. Dan yang ketiga, guru harus melihat perkembangan peserta didik dalam keterlibatan di proses pembelajaran, baik itu meliputi jasmani dan psikologis peserta didik. Selanjutnya, terkait kasus yang berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan pada pengalaman dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah dilakukan sebagai berikut. Peserta didik yang sulit dikendalikan oleh pendidik karena masih berpegang pada sikap ego sektoral masing-masing, yang pada akhirnya peserta didik menjadi ribut dan tidak memperhatikan gurunya. Yang kedua, pendidik yang belum mampu mengendalikan emosinya dalam kelas sehingga memarahi peserta didik, bahkan ada yang menghukum dan mengeluarkan. Yang ketiga, sikap tegas seorang pendidik yang berkesan galak dan keras sehingga peserta didik merasa tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Akibatnya, peserta didik menjadi takut untuk bercerita dan mengeluarkan pendapat. Yang terakhir, pendidik yang tidak mengetahui kebutuhan belajar peserta didik sehingga tidak bersemangat dalam belajar dan suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif. Baik, saya akan kemudian melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yakni yang pertama tentang upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional dan tantangan yang dihadapi. Sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Hal ini disertai dengan beberapa program yang diciptakan oleh pihak sekolah atau satuan pendidikan, yakni dengan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berekspresi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik serta kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Pada kegiatan tersebut, peserta didik diberikan kebebasan untuk bergerak, berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang masalah-masalah sosial emosional. Melalui kegiatan ekstrakurikuler tersebut,
peserta didik memiliki kesempatan untuk saling membantu dalam hal memahami dan mengendalikan emosi. Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah bagaimana menciptakan dan membentuk budaya dan kondisi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, yang di dalamnya ada rasa saling menghargai antara satu dengan yang lain, yang kondusif, di mana semua orang merasa aman dan dihargai. Hal ini akan dapat mewujudkan dengan adanya kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua. Pertanyaan selanjutnya yakni, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, tentu saja karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional, karena setiap peserta didik mempunyai latar belakang dan cara belajarnya sendiri. Mereka memiliki karakter masing-masing yang sebenarnya terbentuk dari proses pembelajaran yang telah dilaluinya. Karakteristik peserta didik yang dimaksud yakni usia, jenis kelamin, persepsi, dan juga latar belakang sosial ekonomi dari peserta didik itu sendiri. Bagaimanapun juga, peserta didik kadang mengalami kendala dalam berinteraksi dan ketidaknyamanan berada di lingkungan kelas maupun di luar kelas. Untuk menghadapi kendala ini, seorang guru harus memastikan bahwa ia telah membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan menumbuhkan sikap saling menghormati antara warga sekolah. Di sisi lain, guru juga harus menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan dari diskusi 2, yaitu tentang hal yang bisa dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru menjadi agen perubahan. Kemudian yang kedua, mengarahkan untuk menonton film alternatif lainnya yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, misalnya Death for Society dan Sekolah Rimba. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai hal yang dapat dipelajari dari film Death for Society dan Sekolah Rimba. Berkaitan dengan film Laskar Pelangi, film ini menceritakan kisah 10 anak dari Desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Desa Belitung. Mereka merupakan siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah, sekolah dasar tertua di Desa Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka, di mana mereka harus bekerja keras untuk bersekolah dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita mereka, serta diisi oleh keindahan persahabatan mereka yang sangat kuat. Pelajaran yang dapat dipetik dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, film Laskar Pelangi merupakan komunikasi yang sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dalam menjalankan peran sebagai guru, sangat penting untuk selalu memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Motivasi agar selalu belajar walaupun kondisi sekolah yang serba kekurangan. Motivasi yang diberikan guru sebagai pendorong suatu usaha disadari untuk mempengaruhi tingkah laku peserta didik agar ia bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan. Yang kedua, penanaman pendidikan karakter bagi peserta didik. Dalam film Laskar Pelangi, guru senantiasa menanamkan kebiasaan yang baik sehingga peserta didik menjadi lebih paham tentang mana yang benar dan mana yang salah, mampu merasakan nilai-nilai yang baik dan terbiasa untuk melakukannya, sehingga pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang terus-menerus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dalam menjalankan peran sebagai guru senantiasa menjadi bahan acuan dan cerminan agar dapat mengajar dan mendidik dengan ikhlas dan tulus. Bagaimana seorang guru dapat mentransfer nilai-nilai positif seperti ketulusan,
disiplin, kesabaran, keikhlasan, antusias, motivator, penuh kasih sayang, menjadi teladan, mengajarkan moral dan nilai-nilai agama atau religius. Selanjutnya, hal yang dapat dipelajari dari film Dead for Society adalah tentang yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Hal ini mengajarkan bahwa menjadi seorang pendidik, kita tidak boleh bersikap otoriter pada peserta didik. Guru harus lebih memahami peserta didik, mendidik dan membimbing melalui pendekatan-pendekatan yang humanis, sehingga siswa akan lebih merasakan bahwa proses belajar dan pembelajaran menjadi suatu hal yang wajib dan bersifat menyenangkan. Maka pendidikan dan pembelajaran siswa di fase ini membutuhkan pemahaman terhadap setiap individu agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Hal kedua yang dapat dipelajari dari film Dead for Society adalah tentang kemampuan berelasi atau relationship skill, yakni peran guru yang ditunjukkan oleh Keating menunjukkan secara totalitas bahwa guru tidak hanya mengajar secara kaku dan kurang fleksibel, tetapi guru juga harus berperan mencari metode dan cara mendidik siswanya menjadi lebih humanis dan bersahabat. Seorang guru harus bisa menjalin hubungan baik antara guru dan siswa. Bagaimana membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar individu dan kelompok. Dapat dipelajari selanjutnya yaitu responsible decision making atau pembuatan keputusan bertanggung jawab. Dalam cerita Dead for Society terlihat bahwa Todd, Mix, Pitts, Knox, Cameron, Charlie masih dalam tahap pencarian identitas, sedangkan Neil Perry sebaliknya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Hal tersebut menjadi pentingnya sebagai pendidik dalam menanamkan sikap berani mengambil keputusan, serta dapat bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Dalam pembelajaran, peserta didik dihadapkan dalam suatu masalah dan dibiarkan anak untuk bertindak sendiri mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, anak harus tahu kemungkinan yang akan terjadi jika keputusan tersebut diambil. Kemudian, adanya evaluasi dan introspeksi diri sebagai bentuk perubahan atas keputusan yang diambil. Apakah sudah tepat atau tidak? Dan kemudian mengevaluasi sehingga ada perbaikan di masa depan. Kemudian, pada film Sekolah Rimba, hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Pertama yaitu kesadaran diri atau self-awareness, yaitu memiliki motivasi, kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi dirinya maupun anggota keluarganya. Nilai tersebut berupa kesadaran tentang pentingnya bersekolah dan pentingnya pendidikan. Hal tersebut tergambar pada tokoh anak rimba yang menyatakan tertarik untuk ikut bersekolah. Kemudian yang kedua yaitu hal yang dapat dipelajari manajemen diri atau self-management, yaitu penanaman sikap penuh semangat dan ikhlas dalam menjalani tanggung jawab sebagai pendidik, pantang menyerah dan mempunyai kemauan yang tinggi terhadap apa yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga, hal yang dapat dipelajari yaitu kesadaran sosial atau social awareness, adanya sikap saling menghormati dan patuh kepada guru.